ada buku atau kitab yang dipakai, itu kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Bagaimanakah kitab ini? Mari kita rangkum. Imam Ghazali, ya, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf dan filsafat Islam. Kitab ini membahas tentang jalan menuju hidayah atau petunjuk Allah, dan bagaimana seorang muslim seharusnya memulai perjalanan menuju Allah dengan memurnikan ibadah serta memperbaiki akhlak. Kitab ini merupakan pengantar sebelum memahami karya besar Al-Ghazali yang lain seperti Ihya Ulumuddin, ya, kitab yang lainnya, ya. Beberapa rangkuman, ya, kita rangkum dari kitab Bidayatul Hidayah, ya. Baik, yang pertama yaitu pentingnya hidayah. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ya, bahwa hidayah adalah petunjuk dari Allah yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim untuk menempuh jalan hidup yang benar. Hidayah akan menuntun seorang dalam ibadah, akhlak, dan muamalah. Sebelum memulai perjalanan spiritual, seorang harus memahami bahwa ilmu dan amal yang benar harus dibarengi dengan niat yang tulus untuk mencari ridho Allah. Baik, yang kedua yaitu ibadah lahiriah atau amalan luar, ya. Ibadah harian menurut Al-Ghazali menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah harian seperti wudhu, sholat, dan zikir yang benar. Ditekankan pentingnya mengikuti tata cara syariat dengan penuh kekhusyuan, ya. Mengawali hari dengan niat yang baik, seorang muslim harus memulai hari dengan niat yang baik dan berdoa agar seluruh kegiatan yang dilakukan mendapat keberkahan, ya. Dalam buku itu tersebut, adab-adab ibadah, Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga adab dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir. Bukan hanya melaksanakan secara formal, tetapi juga dengan hati yang bersih dan khusyuk. Baik, yang berikutnya dalam kitab Bidayatul Hidayah yaitu menjaga dosa dari maksiat atau tingkah laku batin, ya, menjaga anggota tubuh dari maksiat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa selain beribadah, seorang muslim harus menjaga anggota tubuhnya dari maksiat, tangan, mata, mulut, telinga, dan kaki. Dijelaskan juga tentang bahaya lisan. Al-Ghazali memperingatkan tentang pentingnya menjaga lisan. Banyak dosa yang dilakukan melalui ucapan seperti berbohong, bergunjing atau ghibah, fitnah, dan berkata kotor. Menjaga hati dari sifat buruk. Hati harus dijaga dari penyakit batin, ya, seperti iri, dengki, sombong, dan riya. Penyucian hati adalah langkah penting dalam meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, isi dalam Bidayatul Hidayah yaitu adab dalam bergaul, ya. Adab terhadap Allah. Al-Ghazali menekankan pentingnya rasa takut atau khauf dan harap atau raja kepada Allah. Seorang muslim harus selalu berharap pada rahmat Allah, namun juga takut akan azabnya. Yang berikutnya yaitu adab kepada manusia. Al-Ghazali membahas adab dalam bergaul dengan manusia, dengan orang tua, guru, teman, maupun tetangga. Ditekankan pentingnya akhlak yang baik seperti berbuat baik, saling menolong, dan menjauhi permusuhan. Menjauhi orang-orang yang buruk. Seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih teman dan disarankan untuk menjauhi orang-orang yang memiliki akhlak buruk, karena pengaruh buruk akan merusak keimanan. Yang kelima yaitu menghindari syahwat dan maksiat, ya. Dalam buku Al-Ghazali, ya, Nafsus Syahwat menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi manusia adalah mengendalikan nafsu syahwat. Seorang muslim harus mampu menahan diri dari godaan duniawi seperti hawa nafsu, cinta harta, dan ketenaran.
Terus tentang bertobat dari dosa ya, setiap muslim tidak akan terhindar dari dosa. Tapi Al-Ghazali menekankan pentingnya segera bertobat setelah berbuat kesalahan. Tobat harus dilakukan dengan ikhlas dan disertai tekad untuk mengulangi kesalahan yang sama. Yang keenam yaitu menjaga konsistensi dalam ketaatan ya. Ketaatan terus menerus ya. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya istiqomah atau konsistensi dalam menjalankan ibadah dan amal saleh. Ketika seorang telah meraih hidayah, ia harus terus berusaha mempertahankannya dengan taat kepada Allah secara konsisten. Yang berikutnya yaitu mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu. Seorang muslim harus terus berjuang melawan hawa nafsu dan godaan dunia. Tanpa mujahadah, seorang akan mudah tergelincir dalam maksiat dan lupa bahwa tujuan hidupnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kesimpulan ya dalam Bidayatul Hidayah karangan Al-Ghazali adalah kitab yang menuntun seorang muslim agar dapat memulai perjalanan spiritual dengan memperbaiki ibadah lahiriah dan batiniah. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hidayah Allah hanya akan datang kepada mereka yang berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri dengan ilmu, amal, dan akhlak yang baik. Semua harus dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kesimpulan utama ya dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Ghazali yang pertama yaitu ibadah yang benar. Seorang muslim harus menjalankan ibadah yang dengan benar dan penuh khusyuk, baik dari sisi syariat maupun niat yang ikhlas. Yang kedua yaitu penyucian hati dan anggota tubuh, yaitu pentingnya menjaga hati dan anggota tubuh dari dosa dan maksiat. Penyucian hati adalah inti dari ibadah batin. Yang ketiga ya dari kitab Al-Ghazali ya, adab yang baik, menjaga adab kepada Allah sesama manusia adalah kunci untuk meraih hidayah. Yang keempat yaitu konsistensi dalam ketaatan. Setelah mencapai hidayah, seorang muslim harus konsisten dalam ibadah dan amal yang soleh ya, agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah memberikan panduan praktis bagi seorang muslim untuk memperbaiki diri baik secara lahiriah maupun batiniah agar bisa meraih keberkahan dan hidayah dalam hidupnya. Baik, itu saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.